anzalat liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini terus dipanjatkan. Nabi Allah Adam itu dan Siti Hawa itu terus menangis. Ketika mereka menangis menyesali perbuatan mereka, mereka pun berdoa kepada Allah dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena itu disunnahkan menurut sebahagian kitab, apalagi dalam kitab Al-Azkarun Nawawi disebutkan sebaiknya ketika kita berdoa diawali dengan alhamdulillah dan sholawat, pasti kan? Karena afdhalud du'a alhamdulillah. Setelah itu langsung disebut dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu baru doa-doa yang lain. Jadi sebaiknya sogianya Al-Fatihah, alhamdulillah, sholawat, kemudian atau sholawat dulu. Kan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu alhamdulillah, sholawat baru Rabbana zalamna. Ini Rabbana zalamna ini istighfarnya Nabi Allah Adam. Jadi dia doa sambil istighfar. Istighfarnya Nabi Allah Adam itu apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sampai mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah disangka-sangka. Jadi kalau banyak beristighfar, Pak, rezeki kita dimudahkan Allah. Ya kan? Dari arah yang tiada pernah kita sangka-sangka. Bisa jadi rezeki kita masih jauh, Allah dekatkan rezeki kita. Rezeki kita di langit, kemudian Allah turunkan rezeki kita. Rezeki kita di dalam bumi, kemudian Allah keluarkan rezeki kita. Nah, jadi rezeki kita ini bisa dari mana saja dan tidak pernah kita sangka-sangka dari mana datangnya. Tapi harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Muharram nanti, Pak, ketika Muharram datang, maka banyak-banyak melakukan istighfar, memuhasabah diri, memuhasabah diri. Nanti sore sebelum Muharram masuk, ba'da asar, sebelum bulan Muharram nih, ba'da asar itu maka kita harus doa akhir tahun. Doa akhir tahun. Ini biasa diwiridkan ya, Pak ya? Biasa melakukan ini kan, doa akhir tahun kan? Kayak syukuran gitu kan duri. Oh ya, kayak syukuran ya. Enggak, baca doa sendiri aja enggak apa-apa. Ya, itu kan? Ada itu sering. Iya. Ridho biasa ya, Do? Nah, doa akhir tahun. Jadi nanti ada di sini. Tengok aja di Google nanti, doa akhir tahun itu. Jadi setelah sholat asar, nah, baca sendiri aja doa akhir tahun. Baca setelah sholat asar, ya Pak ya? Nah, kemudian setelah maghrib masuk nih. Tadi setelah asar kan doa akhir tahun kan? Masuk maghrib, setelah sholat maghrib baru baca doa awal tahun. Doa awal tahun. Jadi banyak-banyak berdoa. Ketika datang tahun baru Islam, Muharram itu kan tahun baru Islam kan? Ya. Ketika datang tahun baru Islam, maka kita harus berdoa kepada Allah, pinta keberkahan, pinta banyak kebaikan. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kebaikan dan ketaatan. Jadi ternyata, Pak, ciri-ciri Allah cinta kepada hambanya, ciri-ciri Allah sayang kepada kita itu ada, Pak, ciri-cirinya. Nampak dia ciri-cirinya. Mana ciri-cirinya? Ciri-cirinya salah satunya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kebaikan dan ketaatan, berarti tandanya Allah cinta sama kita. Allah sayang sama kita. Kalau kita dibimbing Allah dalam ketaatan, misalnya sholat maghrib masuk, Allahu Akbar, azan di masjid, kita bergegas pergi ke masjid untuk mendirikan sholat, jadi tandanya Allah sayang sama kita. Tapi ketika azan di masjid berkumandang, kita santai saja, Pak. Ya kan? Pura-pura nggak dengar pula dia. Udah azan di masjid, Allah, pura-pura nggak dengar. Dengar sebenarnya, tapi pura-pura lewat. Udah tidak ke masjid, di rumah juga tak sholat. Nah ini dia. Ya kan? Nabi Allah Yunus berdoa di dalam perut, beristighfar dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi disuruh banyak-banyak beristighfar. Kalau kita istighfarnya seperti apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya kan? Istighfar, banyak-banyak beristighfar. Nah, keutamaan istighfar ini bukan hanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi ketika kita beristighfar, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada kita 3 kemuliaan. Berapa? 3 kemuliaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man aktsara minan istighfar," yang pertama, ja'alalahu min kulli hammin faraja. Bagi orang-orang yang banyak melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Jadi ketika kita sulit, ya Pak ya, menghadapi kesulitan, maka banyak beristighfar, Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Yunus lari dari kaumnya, ya kan? Dia ragu dengan janji Allah. Ketika dia lari dari kaumnya, ragu dengan janji Allah, maka Nabi Yunus ketika naik kapal bersama orang-orang yang ada di dalam kapal, kapal pun macet, tak bisa berjalan kapal ini. Kemudian diundi, siapa yang membuat sial di sini? Ini dia luar biasa. Setelah diundi, ternyata Nabi Yunus, kan itu, sampai 3 kali. Sampai Nabi Yunus, kemudian Nabi Yunus dianggap membawa sial di sana. Kemudian Nabi Yunus dilemparkan ke lautan. Menyambut Muharram, amalan apa saja yang kita hidupkan dalam rangka menyongsong Muharram ini. Ketika Muharram datang, amalan apa saja yang harus kita kerjakan? Kenapa Muharram ini mulia? Muharram ini mulia karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan di bulan Muharram, yang mana Muharram itu memang bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bulan Muharram ini adalah bulannya Allah. Disebutkan Syahrullah. Bulannya Allah. Kemudian di bulan Muharram ini berkaitan dengan para nabi dan rasul. Jadi Muharram ini hampir semua nabi dan rasul berkaitan dengan bulan Muharram. Apa saja? Yang pertama, di bulan Muharram ini diterimanya taubat Nabi Allah Adam alaihissalam. Kita tahu Pak, Nabi Adam itu diusir dari surga. Betul kan? Diusir dari surga. Kenapa dia diusir? Karena dia melanggar larangan Allah. Apa larangan Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Mendekati pohonnya saja tak boleh, ya kan? Apalagi memakan apa yang ada di pohon tersebut. Tetapi Nabi Adam melanggar larangan Allah. Kenapa Nabi Adam melanggarnya? Karena rayuan istrinya. Yang ingin bertanya, boleh permasalahan apa saja? Insyaallah kita buka sesi tanya jawab ini. Lebih kurang setengah jam lah Pak, sambil minum-minum, ya kan? Setengah jam sambil minum-minum. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Hijrah. Bagaimana kita bisa tahu Nabi Adam itu taubatnya di bulan Muharram? Iya. Itu sudah ada. Bulan itu sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu sudah ada. 12 bulan itu sudah ada dalam Al-Quran, ya kan? Sudah ada. Tapi tanggalnya yang tak ada. Tanggalnya yang tak ada. Itu hanya perkiraan Pak. Jadi kenapa tanggal? Ketika itu pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab, datang seorang gubernur yang namanya Abu Hasan Al-As'ari. Dia mengadukan kepada Khalifah Umar, dia mendapat surat dari kerajaan-kerajaan tetangga di mana mereka itu pakai tanggal. Kan pakai tanggal tuh. Kalender waktu itu Masehi 662 kan itu kan? Ada kalender tanggalnya ada. Tapi kalau kita menulis surat yang ada hanya bulannya saja, misalnya Muharram. Nah itu saja dia. Tak ada tahu tanggal berapa. Kemudian Umar Ibnul Khattab mengumpulkan para sahabat. Jadi para sahabat ini dikumpulkan semua. Sudah dikumpulkan para sahabat, kemudian usul. Nah, kita mau membuat penanggalan karena tidak tahu. Di sini hanya ada tertera bulan saja, tapi tidak ada tanggal. Tanggalnya itu tak ada, yang ada bulan saja. Muharram ini Muharram kapan? Kan itu kan? Rabiul Awal ini Rabiul Awal kapan gitu. Jadi dikumpulkan para sahabat. Setelah itu ada yang usul. Bagaimana kalau penanggalan ini kita mulai dari lahirnya Rasulullah? Kan itu kan? Bincang lahirnya Rasulullah ditolak. Kan itu pendapatnya ditolak. Atau ketika menerima wahyu, Rasulullah menerima
wahyu, ditolak. Atau ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, ditolak, ya kan? Ada usul lagi, bagaimana kalau ketika Rasulullah wafat? Ditolak juga. Kan itu. Ditolak, usulnya ditolak. Kemudian ini ada ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan yang pertama ini usul Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah melakukan usul, dia mengatakan bagaimana kalau kita mulai dari hijrahnya Rasulullah, karena itu adalah momentum awal kebangkitan Islam. Kan itu dia. Nampak dia kebangkitan Islam. Jadi pendapat Ali ini disetujui oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ide ini langsung dari Khalifah Umar Ibn Khattab yang mengatakan diambil dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah baru diketahui kapan dimulai tanggal 1 Hijriah. Jadi diketahui juga, itu sudah diprediksi para ulama, sudah diprediksi, ya kan? Bahwasanya taubatnya Nabi Adam itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ini pendapat para ulama. Prediksi saja. Waalaikumsalam. Ini mengenai 1 Muharram, Ustaz. Iya. Mungkin tradisi ini atau budaya ini mungkin di negara kita aja. Yaitu 1 Muharram itu kok bisa dipelesetkan kepada 1 suro. Kan sama Ustaz? Iya sama. Jadi apa itu apanya, Ustaz? Iya. Oh, maksudnya apa itu ya? Iya. Kita kalender Arab itu Hijriah itu Muharram. Kemudian kalender Jawa namanya Suro. Bulan Suro. Bulan Suro itu kalau kita Muharram sama. Karena itu kalender Jawa, almanak Jawa dengan kalender Arab, almanak kita Hijriah itu sama. Asyura, nah itu nanti bulan Suro kan itu. Malam 1 Suro. Tapi memang kadang orang ini dibuat takut kadang, Pak. Muharram ini dibuat ditakut-takuti sebenarnya tidak itu. Iya. Hanya karena iya. Ya, karena memang tradisi, Pak. Langsung balas, Pak, tradisi. Iya. Al-adatu muhakkamah, adat itu dihukumkan. Tapi selama adat itu tidak menyalahi syariat. Tapi apabila adat itu menyalahi syariat, maka adat itu tidak boleh dipakai. Ya kan? Al-adatu muhakkamah. Adat itu dihukumkan. Karena dikatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jangan kamu patuhi suatu makhluk akan tetapi maksiat kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Jadi sama, Pak. Kami dulu belajar Abdul sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu adalah di bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat yang wajib itu adalah qiyamul lail. Tengah malam, Pak, ya, sholat tahajud. Jadi amalan yang kedua yang harus kita perbanyak di bulan Muharram nanti adalah dengan memperbanyak puasa sunnah. Nah, puasa ini, Pak, puasa sunnah di bulan Muharram ini sebenarnya sunnahnya 3 hari, ya kan? Mana 9, 10, 11. 9, 10, 11. Tapi kalau tidak bisa 3 hari, pinomat 2 hari. Tasu'a dan Asyura. Tanggal 9 dan tanggal 10. Tasu'a dan Asyura. Kenapa ini kita lakukan? Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah, Rasulullah hijrah di kota Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang Yahudi, mereka berpuasa pada bulan Muharram, ya kan? Dia melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada bulan Muharram. Jadi di Madinah itu, Pak, ada 3 orang Yahudi. Ada 3 Yahudi. Yang pertama Yahudi Bani Nadir. Yang kedua Yahudi Bani Quraizah. Dan yang ketiga Yahudi Qainuqa. Nah, jadi yang 3 ini ketika datang bulan Muharram mereka berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW ketika di Madinah, Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi,
Apa kata Rasulullah? Mahaza, hari apa ini? Mahaza, hari apa ini? Kemudian mereka menjawab, hadza yaumun salih. Ini hari yang baik. Ini hari yang sangat-sangat baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Nah, ini kata orang Yahudi. Karena itu kami berpuasa. Kenapa kami berpuasa? Karena ini adalah hari baik, hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Musa dan tenggelamkan Fir'aun. Ini kata orang Yahudi. Karena itu kami berpuasa. Kemudian apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Allah Musa daripada kamu. Ya kan? Fa amara bisyami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada para sahabatnya untuk berpuasa. Jadi ketika tanggal 10 Muharram, ini Asyura Pak ya. Ketika tanggal 10 Muharram, orang-orang Yahudi itu berpuasa Pak, karena menganggap hari itu adalah hari baik. Ya kan? Ini orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya hari baik itu adalah hari di mana Allah selamatkan Nabi Allah Musa dan tenggelamkan Fir'aun. Kata Nabi, kami lebih berhak terhadap Nabi Allah Musa daripada kamu. Jadi karena itu kita disyariatkan, diperintahkan untuk berpuasa di bulan Muharram. Tapi jangan hanya satu hari saja. Kenapa? Karena satu hari itu saja, di Asyura itu saja, ini puasanya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ketika 10 Muharram mereka berpuasa. Bagaimana cara membedakannya? Tetap diiringi dengan Tasu'a. Diiringi dengan tanggal 9-nya. 9, 10, boleh 11. Ya Pak ya? 9, 10, 11. Ya, ada orang yang selamat kebakaran rumahnya, habis rumahnya, kemudian dia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kita bilang? Memang luar biasa nak tuh mukjizatnya. Nah, ini mukjizat. Kalimat mukjizat ini tak boleh kita sebut mukjizat. Karena itu ada 5. Khawarikul adah itu ada 5. Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama mukjizat. Mukjizat ini kelebihan yang dimiliki oleh para rasul, Pak. Hanya kepada para rasul. Ya Pak ya? Kalau kita manusia tak punya mukjizat, hanya para rasul yang punya. Kemudian ada yang kedua irhas. Irhas ini diberikan hanya kepada para nabi. Ya Pak ya? Irhas namanya. Kelebihan yang dimiliki oleh para nabi. Semoga kajian singkat ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.